Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna dua kata dalam teks ini yang memiliki keterikatan yang kuat dalam segi makna, ya, yang ada kaitannya yang kuat dari segi makna. Alif al-awamil atau asul, al-awamil artinya faktor, atau wasul artinya komunikasi. Ba al-awamil al-afrod, faktor dan individu. Jim atau wasul al-alaqat, komunikasi dan hubungan. Dal al-amal al-ijtimaiyah, pekerjaan dan sosial. Nah, tentu saja yang memiliki makna atau kaitan makna yang kuat ya dari pilihan ganda ini adalah yang jim, ya, atau wasul al-alaqat, ya, atau wasul komunikasi. Otomatis kan hubungan juga, hubungan percakapan itu atau wasul, ya, atau sering disebut komunikasi. Al-alaqat, hubungan, yaitu yang memiliki kaitan makna. Nomor 2, al-insanu wa hadful hadarah wa wasit, tujuan dan media peradaban, ya. Wa huwa mahallu saqafah wa hamiluha, dan manusia juga adalah tempat budaya dan pembudaya. Fala yatakhayyal wujuda hadarati la tarkazu 'ala lisan. Maka jangan membayangkan adanya peradaban tanpa berfokus pada manusia. Ya. Pertanyaannya, ayu kalimatain asasiyatain li ta'jidil makna fi hadhihi al-qit'ah. Dua kata dasar untuk memuatkan makna pada potongan teks ini. Artinya dari segi pemahamannya saling menguatkan. Ini tentang apa? Ya. Alif al-insan al-hadarah, manusia dan peradaban. Ba al-hadarah al-thaqafah, peradaban dan budaya. Jim al-insan wasilah, manusia dan media. Dal mahalun hamil, tempat dan pembawa, ya. Nah, yang memiliki atau dua kata yang memiliki makna, ya, atau saling menguatkan adalah jawabannya yang alif, ya, al-insan al-hadarah. Kenapa yang alif? Karena di sini dijelaskan fala yatakhayyalu wujuda hadarah, ya. Maka jangan dibayangkan akan adanya peradaban jika tidak berfokus pada manusia. Artinya manusia dan peradaban itu tidak bisa dilepaskan, gitu, ya. Jadi manusia adalah produk peradaban, gitu, ya, seperti itu. Nomor 3, innal mujtama' ar-raqi fi hajatin mustamirrah ila istifadah min tatbiqat al-ilmi fi syattal majallat lil wusul ila taqaddum. Artinya masyarakat kelas atas atau kelas maju selalu membutuhkan
mendapatkan manfaat dari penerapan ilmu pengetahuan di berbagai bidang untuk mencapai suatu kemajuan. Ada makna muradif yaitu dua kata yang menunjukkan makna muradif. Kemarin sempat dibahas ya, makna muradif itu adalah persamaan makna ya. Alif al-mujtama at-taqaddum, al-mujtama artinya masyarakat, at-taqaddum maju. Ba tatbiqat al-majallat, tatbiqat itu penerapan ya, al-majallat bidang-bidang. Jim al-sifadah al-usul artinya manfaat dan capaian. Dal ar-raqi at-taqaddum, ar-raqi itu atas ya, at-taqaddum maju. Nah, jawabannya sudah bisa di ini ya, tebak ya. Yang memiliki mod atau kesamaan makna adalah yang dal ya, ar-raqi at-taqaddum ya. Ar-raqi atas ya. Jadi ar-raqi at-taqaddum itu kata yang menunjukkan level gitu ya. Level atas adalah level maju. Tingkatan. 4. Innan nasa idza lam yajtami'u al-haqq wal iman faraqahumul batil wa innahum yudilluna mahkumina. Mohon maaf ya, tadi tiba-tiba keluar sendiri. Kita lanjutkan. Nomor 4 ya tadi. Saya ulangi, innan nasa idza lam yajtami'u 'ala al-haqqi wal iman faraqahumul batil wa innahum yudilluna mahkumina bi istiba'ihim ghairu salim. Artinya, jika seorang mengumpulkan kebenaran dan keyakinan, maka mereka akan terpisahkan oleh kebatilan ya. Dan mereka akan tetap tersesat dan diatur oleh karakter mereka yang salah atau yang tidak benar ya. Pertanyaannya, al-kalimatani adallani ala makna mudhad. Nah, dua kata yang memiliki makna mudhad atau lawan makna ya. Alif al-haqqu al-iman, kebenaran dan keimanan. Ya, al-haqqu salim, al-haqqu as-salim ya, kebenaran dan keselamatan. Jim al-haqqu al-batil, kebenaran dan kebatilan. Dal yajtami'una yudilluna, yajtami'un mengumpulkan, yudilluna tersesat. Jawaban yang paling tepat adalah yang jim ya, al-haqqu al-batil. Sudah jelas. 5. Inna lil insani mutalibun ruhiyah takmilul insaniyati wa yatamayyazu biha an baqiyatil hayawanat. Manusia memiliki tuntutan spiritual yang melengkapi kemanusiaannya dan membedakannya dari manusia atau makhluk lainnya gitu. Jadi wa yatamayyazu itu membedakan ya. Sabu fikrah ya, gagasan yang paling sesuai atau ide yang paling sesuai adalah alif al-insanu mutamayyizun 'anil hayawan. Manusia berbeda dengan hewan atau makhluk lain. Ba al-janibur ruhi yaj'alul insan muhtamilan wa mutamayyizan. Aspek rohani atau aspek spiritual menjadikan manusia itu lengkap gitu ya dan berbeda. Jim al-insan yatawaqqafu ala wujudil matalibir ruhiyah. Manusia membutuhkan eksistensi spiritual
al-matalibur ruhiyah lil insan la lil hayawan. Keperluan atau kebutuhan spiritual bagi manusia, bukan bagi hewan. Nah, jawaban yang paling sesuai adalah yang ya, al-janib ar-ruhi yaj'alul insan muktamilan wa mutamayyizan. Kenapa yang ba? Karena di sini jelas ada muktamilan. Nah, ini satu akar kata dengan takmilu ya. Terus wa mutamayyizan satu akar kata dengan yatamayyazu. Gitu. 6. Al-quwwatu wal ilmu la yatahassalu 'alaihima illa bittaqwa. Kekuatan dan ilmu tidak akan berhasil ya. Quran. Fal quwwatu bila ilmin sabilul lil halak. Maka kekuatan tanpa ilmu menuju jalan kehancuran. Wa ammal ilmu bila taqwa bahwa sabilul halak aidan. Dan adapun ilmu tanpa takwa atau ketakwaan, maka hal itu pun akan menuju ke kehancuran. Ansabu fikrah ya, masih sama seperti pertanyaan sebelumnya. Alif al-quwwatu wal ilmu amilani li salamatil insan. Kekuatan dan ilmu adalah dua faktor untuk menyelamatkan manusia. Ba at-taqwa min mawdhihil quwwati wal ilmi. Ketakwaan adalah bentuk dari kekuatan dan ilmu. Jim at-taqwa daruriyun li alla yu'addil quwwah wal ilmu ila halak. Ya. Ketakwaan diperlukan agar kekuatan dan pengetahuan mengarahkan tidak mengarah kepada kerusakan. Sekali lagi, ketakwaan diperlukan agar kekuatan dan ilmu tidak mengarah kepada kehancuran. Dal qad yakunu ilmu wal quwwatu sabilaini li halakil insan. Terkadang ilmu dan kekuatan itu kerusakan manusia. Nah, saja yang paling cocok adalah atau yang paling mewakili dari teks di atas adalah yang jim, at-taqwa daruriyun li alla yu'adil quwwah wal ilma ila halak. Jadi ketakwaan itu diperlukan untuk apa? Untuk agar kekuatan dan ilmu itu tidak mengarah kepada kerusakan atau kehancuran. 7. Innal ma'asi tushawwishu at-tauhid wa tad'afu sifa'ah wa kullama innal ma'asi tushawwishu at-tauhid wa tad'afu sifa'ah. Artinya dosa itu menghabiskan atau mendistorsi ketauhidan dan melemahkan kemurniannya. Wa kullama tarakamat al-ma'asi 'ala al-qalbi, dan kapanpun dan setiap kali dosa menumpuk di hati, fa inna safa at-tauhid yatakaddaru, maka kemurnian tauhid itu akan mengeruh. Bal yadlamu fin nihayah, bahkan pada akhirnya akan menjadi gelap gitu ya. Ansabu fikrah masih sama. Alif al-ma'asi mubadah li sifat tauhid. Kemaksiatan itu atau dosa itu bertolak belakang dengan kemudian tauhid. Ba la taj'al ma'asi at-tauhid mutakabbiran. Kemaksiatan tidak akan menjadi tidak akan menjadikan ketauhidan itu bergantung pada ikhlasnya hati dari kemaksiatan. Dal yang tamul insan bin nihayah yata'af mustafa'ahu tauhid. Manusia pada akhirnya akan tersesat dengan lemahnya kemudian tauhid. Nah, jawaban yang paling sesuai adalah yang alif ya, al-ma'asi qodah sifat tauhid. Jadi kemaksiatan itu ya bertolak belakang dengan kemurnian tauhid. Gitu. Begitu juga sebaliknya. 8.
manhajul Islam tura'a fihi maslahatul jama'ah min jihatin wa tura'a fihi maslahatul fardhi min jihatin ukhra. Artinya ajaran Islam satu sisi memelihara kepentingan kelompok, di sisi lain memelihara kepentingan individu. Oh ini ya, berarti ajaran Islam di sisi lain memelihara kepentingan kelompok dan di sisi lain juga memelihara kepentingan individu. Ansa wa fikrah bersama. Alif hunaka tawafuq baina maslahatil fardhi wa maslahatil jamaah. Terdapat kesesuaian antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok. Ba maslahatul jamaah tatawaqqafu ala maslahatil fardhi. Kepentingan kelompok bergantung pada kepentingan individu. Jim inna fi manhajil Islam matain asasiyataini. Sesungguhnya pada ajaran Islam itu terdapat dua kepentingan dasar. Dan di manhaj Islam tahu baina maslahatil fardhi wal jamaah. Di ajaran Islam itu terdapat kesepakatan atau kesesuaian antara kemaslahatan individu, dua kemaslahatan yaitu individu dan kelompok. Nah, jawaban yang paling sesuai, yang paling mewakili adalah yang dal. Di manhajul Islam tawafuq baina maslahati al-fardhi wal jamaah. Kenapa yang dal bukan alif? Karena kalau yang alif itu tidak terlalu komplit ya. Di situ tidak disebut manhaj Islamnya gitu. Menurut perspektif manhaj gitu. 9. Inna istismara yajibu an yabta'da an bukti ghairi al-masyru'ati kal-qudir ribawiyah. Transaksi keuangan harus menjauhi dari cara-cara ilegal seperti pinjaman riba. An-sabiqah Maisa al-qardu ribawi tariqun lil istismar. Pinjaman riba adalah cara untuk bertransaksi. Istismarul mal dan bikin masyru'ah. Transaksi uang harus dengan cara yang legal. Al-qardu ribawi ghair masyru'. Pinjaman ribawi ilegal, adalah ilegal ya. Al-amal taqdi istismarha. Ditransaksikan ya. Nah, jawaban yang paling sesuai adalah yang banyak istismar malam dari turutin masyru'ah. Ya, jadi untuk transaksi keuangan itu harus Islam bila dan sani sifatkan mujtamakan sanian wahidan wal muslimah adal. Artinya Islam memandang kesatuan eksistensi manusia sebagai satu komunitas manusia yang di dalamnya terdapat kesamaan dan keadilan. Ansabu fikrah sama. Al-musawwah wal-adalah dari insan. Persamaan keadilan merupakan salah satu bentuk manusia. Ya. Pertama wahid di dalam Islam, masyarakat itu berislam. Jim ada satu ulama dalam istilah kesamaan dan keadilan merupakan kunci masyarakat Islam. Dan tulisan ala asal wal adalah eksistensinya jawab yang paling sesuai dengan jihad dalam usaha dalam simatil mustama Islam. Kenapa jihad? Karena di sini sebenarnya ada sifatnya. Jadi sobat itu
kata lainnya atau mufradat lainnya itu sama dengan simat. Ya. Jadi artinya sama-sama sifat. Ya. Simat itu hanya sifat. 13, tes 11. Ya. Oh iya, lanjutkan. Seperti biasa, mohon videonya untuk diaktifkan dulu untuk keperluan screenshot. Silakan videonya. Artinya ajaran Islam bertujuan untuk memperbaiki kondisi individu. Bahwa labnatul lati minha al-jamaah al-mutamasikah. Karena itu adalah suatu bagian yang dibangun dari suatu kelompok ya yang bersangkutan. Ansabu fikrah masih sama. Alif al-jamaah tabdu yang berarti kelompok itu mulai dengan kondisi individu atau dimulai dari kondisi individu. At-ta'alim al-islamiyah lil jamaah. Ajaran Islam itu untuk kelompok. Jim yahtamu manhaj al-Islam bisilahi awdha'il fardi. Ajaran Islam mementingkan kepentingan kondisi individu. Dan salahu awdha'il jamaah bisolahil fardi. Kepentingan kondisi berjamaah, kondisi kelompok dengan kepentingan individu. Nah, yang paling sesuai jawabannya adalah yang jim, ya. Karena pada teksnya di sini memang lebih mementingkan kondisi individu, ya. Inna ta'lim al-islamiyah tahtafu ila tahsin awdha'il fardi. Ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi individu. Ya, artinya ya Islam itu kalau konteksnya di teks ini ya, mementingkan kepentingan kondisi individu. 12. Takaful al-ijtima'i fil Islam laisa maqsudan 'ala nafil madi bal li muhimmati hajatil mujtama' afradan wa jama'atin. Artinya solidaritas sosial Islam tidak dimaksudkan untuk kepentingan material saja, melainkan untuk kepentingan kebutuhan masyarakat, individu dan kelompok. Pertanyaannya masih ada fikrah ya. Alim at-takaful al-ijtima'i bil jamaah. At-takaful al-ijtima'i bil jamaah. Solidaritas sosial untuk kelompok. Al-hajatul mujtama' asasiyah bil takaful al-ijtima'i. Kebutuhan masyarakat pada dasarnya terletak pada solidaritas sosial. Jim. Maslah jamaah takafulil ijtima'i. Kepentingan kelompok bergantung pada solidaritas sosial. Dan yunaqibul Islam al-madi fi takaful ijtima'i. Islam mengatur kemanfaatan material dalam solidaritas sosial. Nah, jawaban yang paling sesuai adalah yang Pak, hajatul sama asasiyah fi takaful ijtima'i. Kebutuhan masyarakat itu yang mendasar adalah tergantung dari solidaritas sosial. Makanya di sini ada hajatul sama afrodan. Kalau yang dimaksud utama itu kan masyarakat, di dalamnya ada kondisi individu
Di dalam itu kan ada kelompok. 13 al-Fatwa tasawwur islami wasilah duna ghayata wal wasilah tusyarif bi syarri ghayah allati ilaiha. Artinya seni dalam konsep Islam adalah sarana bukan tujuan, dan sarana itu menghormati tujuan yang sederhana. Atau ini, dan sarana itu bisa menjadi mulia kalau tujuannya mulia atau tujuan yang wilayahnya. Atau ini tasawwur islami konsep Islam memiliki pembahasan tentang kesenian. Hadil fani ghayat tasawwur islami. Seni memiliki tujuannya dalam konsep Islam. Yang merupakan syarifan di syurga ghayati. Kesenian itu akan dengan tujuan yang mulia. Istilah media dan dari teks adalah yang artinya kesenian itu akan menjadi mulia dan dihargai jika tujuan itu mulia. 14 nafsul insaniyah tamilu minal amal. Artinya diri manusia itu bosan, terkadang bosan terkadang bosan kerja, dan bosan terlalu bekerja. Lihada tajizu ta'alim al-islami ولهذا تعزيز تعاليم الإسلام للإنسان أي مروحة nafsi. Oleh karena itu atau oleh karena ini ajaran Islam suatu hiburan yang diperbolehkan. Wa yumarisu minal ansyidatit tarwiyah al-mubahah, dan melakukan kegiatan santai diperbolehkan. Maka ya'udu alaihi bil fawaid al-dunya, yang mana kegiatan tersebut akan kembali atau akan memberikan manfaat ya untuk apa? Jismiyah, untuk badannya, atau apa rohaninya atau jiwanya, wal aqliyah dan akalnya. Wa yujaddidu nasyabahu fil hayah, dan memperbaharui kegiatan hidupnya. Wa yaqamu ila mazidi min al-amal wal ibadah, dan memotivasinya agar menambah bertambah semangat bekerja dan ibadah.
al-jismiyah ar-ruhiyah, artinya jasmani dan rohani. Dal an-nafsu azan jiwa manusia. Dan itu perhatian mau memotivasi atau mendorong. Sudah jelas ya. Untuk yang al-jismiyah ar-ruhiyah. Al-jismiyah itu sifat fisik ya. Ya ada bentuknya. Kalau ar-ruhiyah sifatnya sesuatu yang abstrak, tidak terlihat. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi insya Allah untuk pembahasan soal fahmu makudah ini baru 2 pertemuan. Jadi nanti tinggal saya untuk bisa mencatat hal yang penting ya. Dan insya Allah nanti di akhir kita akan melaksanakan tes ya, kita menghadapi tes TOEFL yang sedang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Ada izin hukum. Hayya nahtadim bi qawatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.